أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahu Akbar. Yang menjadi imam itu saya harapkan ya, yang imam itu adalah yang pertama, yang berimam itu yang katanya di sini yang banyak mengerti fikih Islam ya. Di samping dia fasih, itu sudah syarat, itu fasih itu memang syaratnya utamanya, tetapi yang sebaiknya imam itu adalah yang mengerti fikih, yang banyak mengerti fikih Islam ya, tahu dia bagaimana wudhu yang benar, istinja yang benar ya. Yang kedua banyak hafal Quran ya, banyak hafal ayat Al-Quran. Yang ketiga yang paling luhur akhlaknya ya, imam itu paling luhur akhlaknya, bagus dia akhlaknya ya. Jangan lagi imam ada yang juga main batu lagi ya, main batu pak, main domino. Ada juga imam yang mau joget-joget di keyboard lagi. Macam mana lah itu dia imam, terbayanglah dia joget-joget di keyboard itu kan, lagu Ayu Ting Ting dia. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Apa artinya? Mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Nah, ketika Nabi Isra Mi'raj, dia bertemu dengan orang, ditanya, kira-kira sakaratul maut itu seperti apa? Apalagi kita ini kadang-kadang udah banyak yang bau-bau tanah, perlu dipelajari sakaratul maut ini. Ternyata sakaratul maut ini berbeda-beda, tidak sama. Ada yang mengatakan sakaratul maut itu seperti tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama. Ada juga yang mengatakan sakaratul maut itu adalah seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Ada yang mengatakan sakaratul maut itu tak obahnya seperti embun yang menetes di waktu pagi, jatuh ke ujung dahan yang basah. Begitu embun itu menetes dari ujung dahan yang basah, tes, begitulah ruh itu keluar dari jasad, tidak terasa sama sekali. Ternyata sakaratul maut ini tergantung kepada amalan seorang hamba. Makanya orang menghadapi sakaratul maut ini tidak sama. Ada yang kadang-kadang dia menghadapi sakaratul maut ini dengan senyum, dengan wajah yang tenang. Ada juga orang yang menghadapi sakaratul maut ini dengan wajah yang tegang, mata terbelalak, lidah keluar, banyak. Ini semua adalah fenomena ketika kita menghadapi sakaratul maut. Dan doa kita inilah yang selalu kita ucapkan selesai sholat fardu, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Jadi ini perlu kita doakan. Kemudian dilanjutkan doa kita. Apa doa kita? Wan najata. Selamatkan kami. Di doa kita ini selalu minta selamat. Kenapa? Karena keselamatan ini perlu. Karena keselamatan ini penting. Dalam kondisi apapun, dalam setiap medan apapun, kita selalu meminta keselamatan. Maka seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Uqbah ibnu Amir pernah bertanya kepada Nabi, karena selalu diminta wan najata, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Maka Uqbah bertanya kepada Nabi, apa kata Uqbah? Ya Rasulullah, wa man najah? Wa man najatu? Apa itu selamat? Siapa orang yang selamat itu? Jadi mudah-mudahan nanti kita termasuklah dalam golongan orang-orang yang selamat ini. Siapa orang-orang yang selamat itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yang pertama, orang-orang yang selamat itu kata Nabi adalah ittaqi ya'kulu minal haram. Apa ini? Takutlah engkau dari memakan makanan yang haram-haram. Kita berhadapan dengan makanan ini 24 jam. Bentar-bentar makan, bentar-bentar makan.
Maka pesan Nabi, takutlah engkau dari memakan makanan yang haram. Kenapa? Karena apabila kita memakan makanan yang haram, makanan itu akan menjadi darah daging dalam tubuh, dan inilah yang akan menggerakkan seluruh panca indera kita. Ada dalam tubuh itu namanya segumpal darah, segumpal daging. Kalau daging ini baik seluruh anggota badan. Kalau segumpal daging ini rusak seluruh anggota badan. Apa dia? Wahyal qalbu, dia hati. Inilah yang menjadi raja. Kemudian dalam tubuh kita itu ada namanya jantung. Jantung inilah yang memompa darah ke seluruh panca indera kita. Jadi kalau ini makanan dari makanan yang haram, dia akan menjadi darah-darah yang haram, maka ini jantung akan memompa darah yang haram ke seluruh panca indera dan ke seluruh tubuh kita, maka di sini akan mengalir darah yang haram. Maka dalam doa terjadi kontradiktif. Apa itu? Allahumma azirna minan nar, Allahumma azirna minan nar, menetes air mata itu, meminta jauhkan ya Allah kami dari api neraka. Tetapi mulut itu mengunyah yang haram. Terjadi kontradiktif dalam doa dan perbuatan. Ini tidak bisa. Di lain sisi mulut mengucapkan jauhkan dari api neraka, tapi di lain sisi kita memakan makanan yang haram yang membuat kita menjatuhkan ke dalam neraka. Jadi harus sejalan, Pak, antara doa dengan perbuatan. Kemudian jantung itu memompa darah ke otak. Darahnya darah yang haram memancar ke otak. Maka otak tidak bisa berpikir secara positif. Kalau sudah darah-darah yang haram dipompakan ke otak, maka otak tidak bisa beramal dengan baik. Artinya apa? Tidak bisa berpikir secara normal. Contoh kecilnya apa? Tidak ada maling yang memikirkan majelis taklim. Kalau dia maling, tidak ada dia mikirkan majelis taklim. Kenapa? Karena darahnya yang sudah dari yang haram. Paling dia pikir, nanti malam giliran rumah siapa lagi, nanti malam sawit siapa yang harus kita ambil. Paling itu. Maka betullah kata Nabi, orang yang selamat itu adalah orang yang takut dirinya dari memakan makanan yang haram. Apalagi makanan yang haram itu kita bawa pulang, kita berikan kepada istri, kita berikan kepada anak, seluruhnya nanti akan mengalir kepada yang haram. Jadi yang pertama, orang yang selamat itu adalah orang yang mampu menjaga dirinya dari makanan-makanan yang haram. Yang kedua, orang yang selamat itu kata Nabi adalah amsik lisanaka, genggam lidahmu. Kecil tapi besar akibatnya. Jaga lidahmu, jaga lidahmu. Kenapa? Karena ternyata orang yang menggibah, menamimah, menggunjing, menceritakan aib saudaranya, itu kata Nabi tak obahnya seperti orang yang memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati. Jadi kalau kita sering menggibah, menceritakan aib orang, itu sama saja kita memakan daging saudara kita yang sudah menjadi bangkai. Kalau ada isu bakso tikus, kita tak mau makan. Jijik kita makan bakso. Tapi kalau bakso tikus tak kita makan, tapi daging saudara kita makan. Banyak kita kadang duduk bersama pemakan daging bangkai. Orang yang menceritakan, menggibah, mengupat, itu semuanya adalah memakan daging saudaranya sendiri. Bahkan di dalam satu riwayat, dijelaskan dalam satu riwayat, ada pernah Nabi lewat di salah satu kubur, ya. Lewat di salah satu kubur, maka Nabi itu mengambil pelepah kurma, dia belah dua ini pelepah kurma, dia tancapkan ke kubur. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, mahaja, apa ini yang kau lakukan? Orang tak pernah lakukan ini. Kata Nabi, ini orang yang dalam kubur terkena azab. Ternyata Nabi, dia itu bisa mendengar azab yang ada dalam kubur.
Mumpung ini pelepah daun korma basah, dia mendapat keringanan dari azabnya, kata Nabi. Maka sahabat bertanya, ini kira-kira yang menyebabkan orang yang dalam kubur ini terkena azab apa kira-kira ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, yamsi bin namimah. Dia ini terkena azab dalam kubur karena tidak mampu menjaga lidah. Karena dia sering menggunjing, menggibah, menamimah, menceritakan aib orang lain. Ini jelas orang yang tidak mampu menjaga lidah, maka dia akan terkena azab di dalam kubur. Nah, jadi hati-hati Pak menjaga lidah. Ya, jangan hati-hati, jangan jaga lidah. Yang ketiga, orang yang selamat itu apa kata Nabi? Wal yasakka baitak. Apa ini? Kosongkan rumahmu. Kosongkan rumahmu. Mengosongkan rumah ini ibarat hati. Kalau terlalu banyak aksesoris dan mebel di dalam rumah, maka rumah itu menjadi sempit. Jadi kalau ingin lapang rumah itu, keluarkan semua aksesoris mebel yang ada di dalam rumah supaya rumah itu lapang. Tapi menurut Imam Al-Mubarakfuri, ternyata menurut dia, hati ini adalah, rumah ini adalah hati. Bagaimanapun besarnya rumah yang kita tinggali, tapi kalau hati sempit, maka rumah itu sempit. Tapi bagaimanapun rumah kita kecil, sempit, tapi yang menempati rumah itu hatinya lapang, maka akan lapang juga rumah itu. Karena hati ini tidak bisa dibatasi oleh rumah yang kecil. Jadi keluarkan aksesoris mebel dari hati apa? Apa yang menjadi aksesoris mebel dalam hati? Istri, anak, harta. Ini semua aksesoris-aksesoris yang ada dalam hati. Keluarkan semua ini. Jangan karena aksesoris ini menyebabkan kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Hubbus sahwat minan nisa wal banin. Sesungguhnya kita ini semua dihiasi dengan perhiasan. Apa perhiasannya? Hubbus sahwat minan nisa, yaitu cinta kepada perempuan dan cinta kepada anak. Makanya jangan karena istrimu, jangan karena anakmu, jangan karena hartamu kau menyebabkan lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hubbus sahwat minan nisa ini pertama cinta kepada istri. Saya Pak Ustadz nggak pala cinta sama istri saya. Yang suka saya sama anak sayanya. Nggak, istri. Karena menurut ayat ini urutan pertama istri. Yang saya rindukan Ustadz bukan istri saya, anak saya. Pulang pun saya karena anak sayanya. Nggak, istri pertama. Jangan bohong. Apa buktinya Pak Ustadz? Buktinya gampang. Ketika kita pulang kerja, ya, ketika kita pulang kerja ke rumah, kalau kita lihat anak kita itu nanti digendong tetangga, dimandikan tetangga, dikasih bedak sama tetangga, senang enggak kita? Senang luar biasa. Tapi kalau kita pulang kerja, istri kita di pangku tetangga, enak enggak? Bawa golok kita jadinya. Makanya istri itu urutan pertama, baru setelah itu anak, wal banin, baru anakmu. Wala tulhikum amwalukum wa auladukum fitnah. Tapi ini semua fitnah. Jangan karena aksesoris mebel ini kita menyebabkan lalai kepada Allah. Ada seorang sahabat, ketika itu dia sholat di kebunnya, kebun sawit lah kalau istilah sekarang. Sholat dia, Allahu Akbar. Ketika dia dalam sholat tuh, dia dengar dan dia lihat ada sepasang burung berkicau di kebunnya itu. Karena kicauan burung ini menyebabkan dia kurang khusyuknya sholatnya. Kurang khusyuk dia sholatnya ketika dia melihat burung itu berkicau di depan matanya. Karena terganggunya kehusyukannya kepada Allah. Khusyuknya saja yang masih terganggu. Apa yang terjadi? Selesai sholat, maka itu tadi kebunnya disedekahkannya kepada orang. Kenapa? Karena dia merasa kebun ini sudah mengganggu kehusyukannya dalam sholat, sehingga dia sedekahkan tadi kebunnya itu semua. Tapi bapak jangan praktek. Begitu nanti terganggu suara mobil,
sodakohkanlah ini, terutama sama Pak Ustadz lalu disodakohkan. Nah, itu bagus. Tapi yang jelasnya ini semua adalah aksesoris wal yasakka baitak. Apa Pak? Isya ya. Terakhir, karena udah isya kita, orang selamat itu kata Nabi wabaki ala khati'ah. Apa ini? Tangisilah dosa-dosamu yang lalu. Nah, ini maknanya taubat, taubatan nasuha. Jadi 4 poin ini mudah-mudahan mampu kita amalkan supaya kita menjadi orang-orang yang selamat, yang selalu kita minta selesai sholat wan najata, selamatkan kami ya Allah. Jadi ini 4 kunci, mari sama-sama kita amalkan karena sudah isya. Demikian saja waktu kita yang singkat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.